Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Sebelum Bu. kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita ambil absensi Ananda sekalian. Noverida, ada hadir Noverida? Hadir, Bu. Wega, oh ini Wega baru mau masuk. Wega hadir ya. Syafira, Hadir, Bu. sudah hadir semua ya. Baiklah, langsung saja Ibu akan share materi untuk hari ini, itu mengenai substansi genetik. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Ada dikerjakan LKPD yang sudah Ibu share ke grup WA? Ada, Bu. Sudah dong, Bu. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada, Bu. Di LKPD sudah dijelaskan apa itu genetika. Silahkan yang mau menjawab apa itu genetika. Ada yang tahu? Wega, Bu. Ya, dipersilakan Wega. Baik, Bu. Jadi, genetika itu, Bu, merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Wega, sudah tepat jawabannya ya. Berarti ada dibaca modul dari Ibu. Terima kasih Wega. Nah, sebelum masuk ke materi inti kita hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu KD kita, yaitu untuk menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, serta kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi kita ini adalah menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Kemudian mendeskripsikan struktur heliks DNA serta sifat dan fungsinya, dan mendeskripsikan struktur, sifat, dan fungsi RNA, serta mendeskripsikan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Nah, untuk materi dasar kita ini ada gen, DNA, dan juga kromosom yang mencakup konsep DNA, gen, kromosom, struktur dan fungsi DNA, RNA, serta kromosom. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ya, ini adalah kromosom. Ya, kromosom ini adalah struktur padat yang terdiri dari dua molekul komponen, yaitu ada protein dan juga DNA. Nah, untuk struktur padat kromosom ini itu hanya dilihat jelas saat sel membelah pada tahap fase metafase dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa anak-anak semua ada yang tahu apa pemanfaatan ilmu genetika di bidang kedokteran? Apa ada yang bisa menjawab? Kalau di bidang pertanian, apa ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Tama, Bu. Ya, Tama, disilakan Tama. Jadi perkembangan genetika di bidang pertanian adalah cara baru yang dalam mengatasi serangga hama. Melalui rekayasa genetika sudah dihasilkan pertanian transgenik yang memiliki sifat baru seperti ketahanan terhadap serangga hama atau herbisida serta peningkatan kualitas hasil. Itu jawaban dari Tama, Bu.
Ya, terima kasih kepada Tama, jawabannya sudah bagus ya. Berarti anak-anak Ibu semua sudah membaca LKPD yang sudah Ibu share. Ya, genetika itu sangat berpengaruh pada bidang pertanian untuk menganalisis transgenik yang memiliki sifat baru, jadi membantu untuk peningkatan kualitas dari hasil pertanian tersebut. Jadi semua sudah paham ya mengenai ilmu genetika ini? Paham, Bu. Selanjutnya kita paham, langsung Bu. saja masuk ke kromosom. Di mana di sini ada struktur kromosom. Nah, yang nomor 1 ini yang di bagian bawah ini disebut dengan kromatid. Nah, nomor 2 ini yang di titik merah ini disebut dengan sentromer. Yang tidak ada gen dan juga kromonema ya. Yang ketiga ini adalah lengan pendek. Yang nomor 4 ini adalah lengan panjang. Bisa kita lihat bahwa nomor 4 ini memang memiliki lengan yang lebih panjang. Nah, anak-anak Ibu silakan nanti dicatat ini yang bagian-bagian kromosom ini, karena nanti ini akan kita pergunakan juga untuk tes-tes ke depannya. Selanjutnya untuk macam-macam kromosom ini, ada 2 ya, ini autosom dan juga gonosom. Nah, untuk kromosom tubuh ini merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, yakni pada manusia, pria, dan juga wanita, bentuk serta jumlahnya itu sama, yakni ada 22 pasang autosom. Untuk gonosom ini merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin, jadi jenis-jenis kelamin Ananda sekalian ini ditentukan oleh kromosom gonosom ini, yang mana pada manusia pria memiliki XY dan wanita itu kromosomnya XX yang memiliki bentuk atau jenis yang berbeda. Kemudian untuk macam-macam bentuk kromosom, nah ini nanti silakan dicatat juga ya untuk di rangkumannya. Metasentris ini merupakan kromosom yang letak sentromernya itu berada di tengah-tengah kromatid. Kemudian ada submetasentris yang kromosomnya ini terletak pada sentromer yang tidak berada di tengah-tengah, sehingga kromatidnya ini tidak terbagi sama panjang. Kemudian ada akrosentris yang mana kromosomnya ini letak sentromernya ini ada di dekat ujung. Dan telosentris ini kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Nah, untuk macam-macam kromosom ini sudah paham semuanya? Insya Allah, Bu. Ya, bagus. Kita lanjut Insya ke Allah, Bu. gen dan DNA. Nah, gen ini merupakan unit-unit hereditas yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, gen ini dipindahkan dari generasi ke generasi. Nah, untuk berdasarkan letaknya ini, kromogen ini terdapat dalam kromatin, sedangkan plasmogen terdapat dalam plasma sel, yakni mencakup mitokondria dan juga plastida. Nah, DNA ini merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida. Nanti silakan dicari ya, apa ini maksud dari polinukleotida, dan rantai ganda terpilin atau double helix. Diibaratkan sebuah tangga, di mana anak tangganya ini adalah susunan basa nitrogen yang berupa A, T, dan Sg. Nah, kedua ini adalah ibu tangganya, adalah gula ribosa. Kemudian mari kita lihat struktur DNA double helix. Nah, bisa dilihat pada tanda panah biru ini adalah dua rantai yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Bisa kita lihat ya, yang sebelah kiri ini dia bergerak ke arah atas, sedangkan yang sebelah kanan bergerak ke arah bawah. Dan untuk pita biru ini menunjukkan rantai dua, ini gula fosfat. Sedangkan untuk yang di bawah ini, yang huruf-huruf ini, nah, di tengah ini merupakan pasangan basa yang membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Kita lanjut. Berikutnya ada sifat dan fungsi gen serta struktur DNA. Nah, apakah masih terlihat ini sharing PPT Ibu? Masih, Bu. Nah, baik, lanjut. Kita lanjut saja, yakni ada sifat-sifat dan fungsi gen. Nah, sifat-sifatnya ini terletak pada lokus, kemudian sebagai zarah yang kompak, dan mengandung informasi genetik yang mengatur sifat-sifat yang diturunkan dan dapat
berduplikasi. Sedangkan untuk fungsi gen ini yakni untuk mengatur perkembangan dan metabolisme. Nah, jadi perkembangan dan metabolisme yang Anda dapat dari tubuh Anda itu dari fungsi gen dan untuk menyampaikan informasi genetik. Dan untuk struktur DNA ini merupakan struktur heliks ganda yang terpilin ke kanan, yang mana nanti satu nukleotidanya ini terdiri dari gula deoksiribosa dan juga basa nitrogen. Kemudian juga ada purin, adenin dan guanin, ada juga pirimidin, yakni sitosinin dan juga tinin yang selalu berperan dengan pasangan T dan juga selalu berpasangan dengan G. Kemudian juga ada gugus fosfat ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah ada gambar susunan basa nitrogen yang mana setiap gugus fosfat ini menghubungkan ujung 3 karbon pada gula kelima. Karbon pada gula berikutnya sepanjang rangkaiannya. Jadi ini sepanjang rangkaiannya ini mengandung gula ya. Dan pasangan S dan G ini memiliki 3 ikatan hidrogen. Dan pasangan A dan T memiliki 2 ikatan hidrogen. Yang kedua untainya ini bergerak dari arah 3 ke 5. Yang 2 rantainya ini antiparalel. Kita lanjut. Nah, di sini ada perbedaan DNA dan RNA ya. Ananda semua silakan ini dicatat, nanti dimasukkan ke rangkumannya. Untuk parameternya ini ada komponen gula, basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Kalau DNA itu komponen gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan untuk RNA itu ada ribosa. Untuk bentuknya, bentuk pada DNA itu rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan pada RNA ini bentuknya adalah rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Nah, untuk letaknya ini, DNA ini terletak pada nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan pada RNA, di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan juga mitokondria. Untuk kadarnya, kadar DNA ini tetap, sedangkan untuk kadar DNA sedangkan untuk kadar RNA ini tidak tetap. Sampai sini paham semua? Paham, Bu. Nah, lanjut kita kromosom dan gen. Nah, kromosom ini mengandung DNA yang total informasi genetiknya ini disimpan dalam DNA suatu sel yang disebut dengan genom. Nah, genom ini adalah DNA yang tersusun atas gen-gen, yang satu gennya ini mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Gen ini merupakan fragmen DNA yang ada di dalam kromosom. Nah, kemudian untuk sintesis protein ini ada transkripsi yang mencakup pencetakan mRNA oleh DNA dalam inti dan mRNA menuju ribosom di sitoplasma. Kita lanjut. Kemudian di sini ada translasi, yang mana itu mRNA meletakkan diri pada ribosom, kemudian tRNA yang memiliki 3 basa N pada satu sisi dan asam amino ini di sisi lain membawa asam amino ke ribosom. Basa nitrogen yang dibawa berpasangan dengan basa nitrogen mRNA yang sesuai. Kemudian tRNA lain ini datang membawa asam amino lain dan 2 asam amino yang terbentuk akan berikatan. Kemudian mRNA ini akan bergerak dengan cara bergeser 3 basa. tRNA pertama melepaskan diri diganti tRNA berikutnya. Nah, peristiwa ini berulang hingga kode yang ada di mRNA selesai diterjemahkan. Silakan nanti Ananda semua dibaca lagi ini untuk dipahami lebih dalam lagi. Kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah proses transkripsi. Ya, yang mana di sini ada RNA polimerase. Nah, ini bagian ujung ini yang warna pink ini, di bagian ujung ini merupakan RNA yang baru terbentuk ya. Masih bisa kita lihat di sini bentuknya masih baru terbentuk. Dan ini merupakan template untai DNA. Ya, bagian bawah ini adalah template untai DNA. Nah, untuk ketiga bagian ini, yang A, U, dan juga U ini merupakan nukleotida RNA. Ya, ini adalah ujung 3. Oke, sampai sini ada paham anak-anak Ibu? Insya Allah paham, Bu. Nah, baik, kita lanjut saja. Ini adalah kode genetik. Nanti silakan Ananda semua dibaca kode genetik ini karena ini nanti akan diperlukan untuk mengerjakan soal-soal genetik. Ya, ini ada beberapa kode genetik dan juga pengertiannya. Nanti silakan dibaca kembali.
Ya, sampai sini sudah paham semuanya? Halo? Paham, Bu. Ya, sudah paham ya? Nah, untuk LKPD yang sudah Ibu share kemarin, ada Ananda buat semuanya, kan? Ada, Bu. Ya, Bu. Ada. Jika ada, mari kita tes Ananda semua. Apa yang sudah Ananda dapat dari mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share. Silakan ada yang mau menjawab nomor 1, yaitu pengertian dari GNA, DNA, dan juga kromosom. Ya, dipersilakan. Apa yang mau? Nanti akan mendapatkan nilai plus Tama, ya. Bu. Ya, Tama dipersilakan, Tama. Tama, Bu. Jelaskan pengertian dari gen, DNA, dan kromosom. Gen adalah unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Selanjutnya DNA. DNA merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Selain terdapat di nukleus sebagai monomer kromosom, DNA juga dapat ditemukan di organel lain, yakni pada mitokondria dan kloroplas. DNA disusun oleh serangkaian polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun gugus gula deoksiribosa, nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Selanjutnya kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Selanjutnya, soal nomor 3, Bu. Ya, silakan Tama. Soal nomor 3 apa jawabannya? Fungsi ya. Perbedaan antara DNA dengan RNA, yaitu kita lihat dari segi aspek pembedanya struktur. DNA double helix, RNA tunggal. Komponen gula penyusunnya kalau DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang ketiga basa nitrogen. Kalau DNA purin, adenin dan guanin, pirimidinnya timin dan sitosin. Sedangkan RNA purinnya adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, timin, dan uranin. Selanjutnya letak. DNA letaknya pada inti, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA inti, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Berdasarkan jumlah. Kalau DNA jumlahnya tetap, sedangkan RNA berubah-ubah. Itulah jawaban dari Tama, Bu. Kembalikan ke Ibu. Ya, bagus Tama ya. Jawabannya sudah tepat sekali. Selanjutnya untuk nomor berikutnya. Yuk, silakan yang mau mencoba jawab. Dapat nilai plus dari Ibu ya. Wega, Bu. Ya, Wega. Silakan Wega. Yang nomor 2, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Jadi, fungsi dari yang A yang Bu, yang fungsi dari gen yaitu itu tersusun oleh DNA yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA, bisa mRNA, tRNA, RNA, dan yang lainnya. Untuk mRNA, molekul ini akan ditranslasi menjadi protein oleh ribosom. Secara keseluruhan, proses inilah yang disebut sebagai ekspresi gen. Yang B, DNA. Itu DNA memiliki fungsi spesifik tertentu. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam peraturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. Lalu yang C, kromosom. Nah, kromosom tubuh atau autosom berperan mewariskan sifat-sifat yang berkaitan dengan keseluruh komponen di dalam tubuh makhluk hidup. Kromosom kelamin berperan dalam menentukan jenis kelamin. Suatu makhluk hidup, kromosom kelaminnya berjumlah sepasang atau 2 buah. Oke, Bu. Sekian dari Wega, Bu.
Ya, bagus jawabannya dari Wega ya. Sudah tepat sekali. Selanjutnya untuk langkah-langkah dalam proses sintesis protein. Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Baik, Bu. Untuk langkah-langkah sintesis protein, akan coba menjawabnya, Bu. Yaitu yang pertama itu transkripsi. Yang mana, Bu, transkripsi yang mana langkah-langkahnya itu yang pertama inisiasi, yaitu menempelnya RNA polimerase di promoter. Dan yang kedua adalah RNA polimerasenya membentuk mRNA. Dan yang ketiga yaitu terminasi adalah akhir proses yang yang mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama keritar. Yang kedua yaitu elongasi, yaitu pembentukan dan pemanjangan rantai polipeptida. Yang ketiga yaitu terminasi, yaitu di mana ribosom telah bertemu dengan stop codon dan menandakan akhir dari translasi. Mungkin itu saja, Bu, jawaban dari Vira, Bu. Mungkin ada tambahan dari Ibu nanti. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya semua jawabannya. Berarti semua sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu serahkan. Nah, jadi untuk materi hari ini sudah paham semuanya ya? Halo? Insya Allah, Bu. Ya, bagus. Sudah paham semua ya? Nah, untuk tugas minggu depan itu silakan Ananda buat rangkuman struktur dari kromosom, DNA dan juga RNA yang sudah kita bahas hari ini. Ananda buat lagi rangkumannya sesuai dengan pemahaman dari Ananda semua yang Ananda tangkap dari materi kita pada hari ini. Nah, untuk materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Bu. Ya, sudah paham Sudah, semuanya ya? Bu. Insya Allah paham, Bu. Nah, jadi itulah materi kita pada minggu kali ini. Untuk minggu berikutnya, jangan lupa nanti dibuat tugas yang sudah Ibu berikan, yaitu mengenai rangkuman. Dan terima kasih untuk hari ini Anda semua sudah berpartisipasi. Tetap jaga kesehatan semuanya, patuhi protokol kesehatan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, mari kita semua membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat ya. Lebih kurang Ibu minta maaf. Dan kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.